Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita terpaksa untuk bertemu secara daring dan asinkronus dikarenakan uh, kondisi stabilitas geopolitik nasional yang memang sedang tidak stabil dan juga harapannya semoga Indonesia jadi lebih baik dan dengan adanya kekacauan dan situasi ketidakstabilan politik yang sedang kita alami sekarang, harap teman-teman tetap menjaga semangat untuk belajar karena pada akhirnya nanti teman-teman sekalian yang akan melanjutkan uh, sebagai penerus dari pembangunan Indonesia dalam hal apapun. Dan sekali lagi saya mengucapkan berduka cita terhadap kondisi Indonesia yang sekarang sedang terjadi dan harapannya kita segera mengalami situasi yang membaik dan teman-teman bisa kembali belajar lagi di kelas. Untuk kesempatan hari ini, maaf saya sedikit, bukan sedikit sih, tapi dari kemarin sedih sekali melihat apa yang memang sedang terjadi di Indonesia. Namun untuk pertemuan kali ini, kita akan memulai perkuliahan di pertemuan kedua untuk kuliah Geografi Pariwisata dengan mempelajari geografi pariwisata global dan juga global tourism. Di sesi ini bertujuan agar teman-teman sekalian memiliki pemahaman umum tentang pariwisata di berbagai penjuru dunia dan memahami aspek geografis, mempengaruhi pariwisata dan memahami proses bagaimana pariwisata berkembang menjadi industri global. Dalam pertemuan kali ini, uh, isi dari pertemuan kali ini terdiri dari nanti setelah ini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah, uh, kuis yang mana ini nanti dalam berupa berupa refleksi yang teman-teman harus refleksikan selama seminggu ke depan karena hasil refleksi ini akan kita diskusikan di minggu selanjutnya di pertemuan ketiga untuk kuliah geografi pariwisata. Eh, Lalu overview terkait pariwisata regional itu seperti apa, the globe, dan bagaimana sistem waktu, dan juga longitude dan latitude, dan mengapa mereka itu penting dalam eh, dalam kajian geografi pariwisata. Lalu bagaimana pariwisata ini mengglobal, dan fokus kita akan sedikit mempelajari, menelaah lebih dalam terkait bagaimana global kapitalisme bekerja di dalam industri kepariwisataan. Dan ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, saya mengharapkan bahwa teman-teman sekalian nanti setelah perkuliahan ini, teman-teman bisa memiliki pengetahuan umum terkait pariwisata di berbagai penjuru dunia, lalu memahami bagaimana aspek geografis global mempengaruhi pariwisata, dan juga memahami bagaimana proses pariwisata dapat menjadi industri yang global. Nah, langsung saja teman-teman, terkait masalah konten, kita akan mulai dari bagaimana pariwisata regional dengan kasus di Eropa bisa tumbuh dan juga kita bisa melihat kondisi kepariwisataan regional ini secara lebih kontekstual. Nah, untuk itu kita akan memulai pembahasan dari pariwisata regional ini, yaitu bagaimana setiap wilayah di dunia memiliki karakteristik masyarakat dan juga wisata yang unik, seperti di Eropa yang akan kita bahas sedikit, di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia, Amerika Utara, dan juga Amerika Latin. Dan mengapa kita mencoba untuk menelaah Eropa pada kasus ini, yaitu alasannya adalah kawasan ini setidaknya itu memiliki sejarah panjang dalam artian perkembangan industri kapitalisme global itu memang berasal dari sana, termasuk revolusi industri dan segala macam, dan masih menjadi pusat utama industri pariwisata global. Di Eropa sendiri, ada beberapa, seperti yang bisa kita lihat di slides, ada beberapa faktor sosial dan demografis di Eropa yang telah mempengaruhi tren perjalanan. Sebagai contoh, misalnya, ada penurunan kecenderungan untuk menikah, sehingga
pernikahan di usia yang lebih tua, sehingga masyarakat yang masih berada dalam usia produktif itu lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu leisure activities seperti pariwisata atau mengunjungi tempat-tempat lain. Dan itu mendukung sekali bagaimana cara mereka untuk fleksibilitas itu memiliki pengaruh terhadap kekuasaan mereka untuk mobile. Jadi ada istilahnya sekarang itu nomadic culture ya. Jadi untuk menjadi seorang nomad fleksibilitas karena mereka tidak memiliki tanggung jawab rumah tangga atau belum memiliki tanggung jawab rumah tangga, belum memiliki anak, itu mendukung bagaimana masyarakat Eropa sekarang itu menjadi lebih mobile secara global ya untuk tinggal di beberapa tempat di belahan yang lain. Yang kedua itu adalah peningkatan angka perceraian misalnya, dan juga gaya hidup yang lebih beragam. Karena exposure sosial media sekarang ini menjadi menjadi suatu fenomena global, maka dari itu banyak sekali masyarakat yang memiliki referensi atau memiliki istilahnya itu disediakan oleh uh, opsi kehidupan yang sangat beragam melalui adanya platform media sosial. Jadi seseorang itu tidak hanya dihadapkan pada satu opsi pilihan lifestyle yang homogen, tetapi banyak sekali variasinya sehingga membuat masyarakat dengan daya beli yang mumpuni itu memiliki opsi untuk memilih gaya hidup yang fleksibel. Bisa dikatakan mereka ini adalah kalangan yang privilege, gitu. Lalu penurunan angka kelahiran serta meningkatnya imigrasi misalnya. Meningkatnya imigrasi ini juga didukung oleh adanya situasi geopolitik yang tidak stabil misalnya di generating region di area yang mengenerate adanya imigrasi, misalnya di area-area rawan konflik gitu. Lalu hal ini mendukung adanya peningkatan level mobilitas dari masyarakat di Eropa dan juga menurunnya angka kelahiran di sini itu eh, terkait dengan tadi yang saya jelaskan di awal bahwasanya uh, apa namanya child free household itu cenderung memiliki fleksibilitas dan juga cenderung memiliki kemampuan untuk mobile yang lebih lebih tinggi dan lebih jauh cakupan mobilitasnya daripada masyarakat yang memiliki tanggung jawab rumah tangga misalnya. Lalu ada tren wisata misalnya seperti kita lihat di gambar ini. Ada tiga tren besar yang perlu dicatat terkait pembacaan kita terhadap konteks Eropa. Yang pertama adalah short breaks atau liburan singkat semakin populer karena libur kerja itu sangat terbatas di sana dan harga lebih terjangkau yang biasanya hanya dilakukan selama 2 atau sampai 4 hari. Yang kedua adalah ada pertumbuhan di kelompok usia di bawah 25 tahun dan di atas 55 tahun seperti yang slide sebelumnya saya jelaskan. Kelompok ini seringkali memiliki sesi perjalanan yang berbeda dari pertualangan hingga relaksasi. Dan yang ketiga adalah peningkatan perjalanan west to east, yaitu bagaimana wisatawan Eropa Barat tertarik mengunjungi kawasan-kawasan yang lebih eksotik, misalnya di Eropa Timur, atau justru pergi ke Far East karena ada alasan-alasan lain yang seperti misalnya kayak biaya hidup murah, sedangkan mereka menerima gaji atau menerima penghasilan yang dapatkan dengan menggunakan kurs euro misalnya. Dan karena sekarang sangat populer sekali fenomena working from home, jadi masyarakat bisa mengerjakan pekerjaannya di mana saja sambil berlibur gitu. Satu fenomena yang dasarnya itu baru tetapi tidak baru-baru sekali karena sejak tahun 90-an Bali itu memang sudah terkenal. Misalnya di Indonesia Bali itu sudah terkenal sebagai tujuan wisata dengan motivasi savings bagi wisatawan-wisatawan dari Australia karena Australia di waktu-waktu musim panas di Indonesia, itu mereka memiliki musim dingin. Itu yang pertama.
Dan alasan kedua adalah ketika kawan dari Australia ini datang ke Bali, otomatis mereka juga bisa saving uang lebih banyak karena rumah mereka di sana ketika winter mereka tidak perlu menyalakan pemanas. Itu satu. Terus yang kedua adalah bagaimana hidup di Bali itu per bulan. Angka biaya hidup di Bali per bulannya jauh lebih murah daripada biaya hidup per bulan yang harus dihabiskan ketika mereka stay di Australia. Jadi itu salah satu alasan juga mengapa peningkatan mobilitas yang yang didasarkan pada karakteristik geoekonomi politik yang ada di satu kawasan. Di Eropa sendiri, untuk kawasan Eropa Barat, itu memang biaya hidupnya itu jauh lebih tinggi dari kawasan Eropa Timur. Itu juga menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat Eropa Barat itu, Eropa Barat yang saya sebut di sini itu misalnya Skandinavia, Jerman, Belanda, Belgia, itu cenderung memilih lokasi, entah itu pergi ke timur, ke arah Austria, ke arah Ceko, misalnya Bulgaria seperti itu, atau justru lebih pergi ke wilayah selatan yang lebih hangat, misalnya di Mallorca, di Spain, Portugal misalnya, dengan biaya hidup yang lebih murah. Itu. Nah, dan ada beberapa hal dari destination region mendukung juga adanya mobilitas yang lebih tinggi tersebut, yang berfungsi sebagai pull factor ya istilahnya. Yaitu misalnya secara profiling di Eropa Timur itu dulu karena memang nah, apa namanya, dalam satu momen tertentu mereka itu berada di bawah kekuasaan komunis, terjadi ketidakstabilan politik dan pada akhirnya USSR itu runtuh. Rusia dan sekitarnya mulai terbuka dengan gaya hidup Barat gitu. Mereka mulai menerima bagaimana terima transisi dari masyarakat komunis ke masyarakat yang lebih kapitalis atau liberal. Dan sekarang pada akhirnya mereka makin terbuka dengan demokrasi dan kapitalisme dengan tetap tadi kondisi perekonomian dan juga biaya hidup yang jauh lebih murah dari wilayah Eropa Barat gitu. Nah, relevansi geografinya itu apa? Bisa bisa kita lihat di sini misalnya kondisi seperti ini itu membuat tren ini bisa dijelaskan dengan adanya konsep push dan pull faktor. Push itu yaitu sebagai salah satu contohnya adalah tekanan kerja, cuaca yang kurang nyaman, atau keinginan mencari suasana baru misalnya. Dan pull faktor, faktor penarik itu seperti tadi saya jelaskan, faktor yang berasal dari destination region atau kawasan yang menjadi tujuan kegiatan wisata seperti misalnya daya tarik destinasi, akses yang mudah, promosi efektif, dan juga nilai tukar yang menguntungkan. Dan memahami dua faktor ini, faktor push dan juga faktor pull, kita bisa melihat bahwa geografi sangat mempengaruhi pola, pola perjalanan di semua skala, dari skala lokal hingga skala global. Jadi yang push factor, seperti tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, yang push factor berasal dari generating region, dari situasi dan juga kondisi beserta karakteristik yang dari kawasan atau wilayah asal generating region yang mendukung seseorang itu untuk melakukan aktivitas mobilitas atau perpindahan dari generating region ke destination region. Sedangkan pull faktor ini sendiri itu berasal dari destination region. Sesuatu yang bisa menarik seseorang untuk uh, bepergian ke sana.